Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kejadian pasal 50 ayat 22 sampai 26. Yusuf tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Yusuf hidup 110 tahun. Yusuf masih dapat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makhir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah pasti akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Allah pasti akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang belulangku dari sini." Kemudian Yusuf meninggal dalam usia 110 tahun. Jenazahnya diawetkan dengan rempah-rempah dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kejadian pasal 50 ayat 25. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Allah pasti akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang belulangku dari sini." Renungan hari ini berjudul Memaknai Amanat. Pada masa tuanya, Yusuf berpesan kepada saudara-saudaranya bahwa ketika tiba waktunya Tuhan membawa mereka ke tanah perjanjian, mereka harus membawa tulang-tulangnya dari Mesir. Pesan itu benar-benar mereka jaga hingga 430 tahun berikutnya. Setelah Yusuf meninggal, mayatnya diawetkan dan ditaruh di peti mati di Mesir. Pada peristiwa keluaran, Musa pun membawa tulang-tulang Yusuf itu. Setelah orang-orang Israel tiba di tanah perjanjian, mereka pun menguburkan tulang-tulang itu di tanah pusaka milik Yusuf di Sikem. Amanat terakhir Yusuf ini menunjukkan keteguhan imannya kepada Allah dan janjinya. Bukan lahir dari sikap egoistis atau karena ingin membebani keturunannya, namun karena ia sungguh sadar bahwa Mesir bukanlah negerinya yang sejati, sekalipun ia telah memiliki hidup yang terjamin sebagai penguasa di sana. Kanaanlah negeri yang dijanjikan Allah menjadi miliknya serta keturunannya. Pesan itu diwariskan dan terpelihara hingga kepada generasi-generasi selanjutnya. Pesan-pesan, amanat, wasiat, serta kerinduan kita juga hendaknya lahir dari iman yang berakar pada firman Tuhan. Menunjukkan bahwa pengharapan kita sungguh berpaut kepadanya.
Terhadap amanat yang demikian, kita pun hendaknya berupaya memeliharanya dengan kesungguhan hati, bahkan melestarikannya dari generasi ke generasi. Melalui kerinduan yang demikian, orang-orang akan diingatkan akan janji Allah serta akan kesetiaannya yang sungguh teruji. Dengan demikian, keimanan umat Allah juga akan semakin diteguhkan, bahkan hingga pada generasi-generasi yang selanjutnya. Amanat dan kerinduan yang berlandaskan firman Tuhan akan meninggalkan warisan yang meneguhkan iman. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.